Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali membahas faidah-faidah dalam tafsir Al-Fatihah, tafsir surat Al-Baqarah yang masuk kepada ayat ke-149 di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu syaitonir rajim, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari mana saja kalian keluar, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Maksudnya ketika akan sholat. Dan sesungguhnya menghadapkan wajah ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Rabbmu. Ya, di sini kamu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun ini juga dimasukkan kepada siapapun yang diajak bicara, ya. Mungkin kita bisa bahasakan bahwa menghadap Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Rabb Anda, ya. Siapapun Anda, maka menghadap Masjidil Haram dalam sholat itu adalah kebenaran dari Rabb Anda. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah yang tidak lalai terhadap apa-apa yang kalian amalkan. Di riwayat yang lain atau dalam pembacaan riwayat yang disebutkan itu amma ya'malun. Kalau amma ya'malun yaitu artinya Allah tidak lalai terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Maksudnya kaum kafirin yang tidak mengimani ya adanya pemindahan arah kiblat dari Palestina ke Mekah. Ya, adapun makna ta'malun dan Allah tidak lalai terhadap apa-apa yang kalian kerjakan yaitu untuk orang-orang beriman. Ya, untuk orang beriman bahwasanya hendaklah mereka menyadari bahwasanya setiap perkataan perbuatan mereka itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masjid, ya, yaitu Ka'bah di sini dengan sebutan Masjidil Haram. Masjidil Haram. Dan arti Masjidil Haram itu dia memiliki hurmah, memiliki kehormatan, memiliki ketinggian, memiliki kemuliaan, dan ini masuk dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Muslim, la tushaddur rihal illa ila salasa masajid, ya, Masjidil Haram wa Masjid Hadza wa Masjidil Aqsa. Ya, janganlah kalian bersungguh-sungguh untuk
melakukan suatu perjalanan tentu dalam rangka untuk beribadah kecuali hanya ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram. Yang kedua masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya, adapun di selain tiga tempat ini, bila seseorang ingin melakukan perjalanan dan rangkaian untuk beribadah kepada Allah, maka ini termasuk perkara yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwasanya Allah menyebutkan menghadapkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram ini adalah al-haq, dan betul-betul merupakan al-haq. Ini ditandai dengan beberapa penguat. Yang pertama ada ya inna wa innahu, sesungguhnya. Ini penguat yang pertama. Yang kedua adalah lil haqqi, ada kata lam di situ ya sebelum kata al-haq. Ya, ini menunjukkan juga artinya benar-benar. Ya, wa innahu lal haqqu. Ya, wa innahu lal haqq. Jadi ini menunjukkan bahwasanya menghadapkan wajah kalian ketika sholat ke arah Masjidil Haram itu betul-betul sebuah hal yang dipastikan adalah kebenaran. Ya, sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, maka ini erat kaitannya maknanya dengan mana at-tasabbut. Mana sesuatu yang kokoh. Ya, jadi disebut al-haq itu, maka sesuatu itu berarti sesuatu yang kokoh, tidak goyang dengan apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya menghadapkan salat ketika menghadap ke Masjidil Haram ini adalah sebuah kebenaran yang kokoh yang tidak tergoyang dengan apapun, tentu dengan alasan ya wa innahu lahaqqum mir rabbik, karena itu semua datang dari Rabbmu, ya, datang dari Rabbmu. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengambil beberapa faidah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama, wujubut tawajjuh ilal Masjidil Haram aina makana al-insan. Kewajiban untuk menghadap Masjidil Haram ya dimanapun seseorang itu berada. Ya, dimanapun seseorang itu berada. Ini tentu ketika sebelum, ini tentu ketika setelah perintah Allah untuk memindahkan apa? Memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram. Namun kita dapati bahwasanya sebelum itu dipindahkan, Nabi SAW itu sering menghadapkan wajahnya ke langit. Sebagaimana pada ayat sebelumnya kita telah membacakan, Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Ya, sungguh kami, kata Allah, telah melihat bolak-balik wajah menghadap ke langit. Nah, tidak menghadap ke Masjidil Haram. Ya, tidak menghadap ke Masjidil Haram. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala ya memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya kepada Rasul secara khusus tentu dan kepada umatnya untuk menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram. Ya, walaupun konteksnya dalam masalah ini adalah salat, tapi kita dapati banyak perkara-perkara itu kita harus menghadap Masjidil Haram. Ya, seperti misalnya ketika kita mau tidur, posisi badan kita menghadap ke arah kiblat lebih bagus. Ketika akan menguburkan mayit gitu kan, dihadapkan posisi ke arah kiblat. Ya. Walaupun ada beberapa kondisi perbuatan yang kita tidak boleh menghadap dan membakar kiblat. Kapan itu? Ketika kita sedang buang air. Baik air besar, baik air kecil maupun air besar. Kalau air sedang nggak ada ya. Ya ada kecil langsung gede gitu kan. Seperti itu. Nah itu dilarang ya. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza ataitum bil baulin wa gha'in la tastaqbil qila wa la tastadbiruha."
walakin syarriqu au gharribu. Ya, jika salah seorang kalian ya ingin buang air kecil atau buang air besar, maka janganlah dia menghadap atau membelakangi kiblat, tapi arahkan ke barat atau ke timur. Nah, sini Nabi mengatakan arahkan ke barat atau arahkan ke timur kan? Berarti jarak antara barat dan timur, kemudian arah kiblat itu kan jaraknya kan sangat jauh kan barat dan timur. Maka sebenarnya ketika kita memilih kiblat, miring-miring beda-beda dikit itu sebenarnya nggak jadi masalah. Ya, yang penting arahnya gitu kan, arahnya ke arah sono tuh gitu. Ya, kalau kita tahu arahnya misalnya arahnya arah sana sudah ke arah sana saja. Pokoknya arah sana gitu kan, seperti itu. Jadi dibuat sederhana pada dasarnya, yang penting kita tahu Mekah itu ada di sono, ya sudah ke arah Mekah. Faedah yang kedua, tikrarul amril hamil tasbitihi wasabati alaihi. Perintah ya untuk menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram ini, itu Allah sebutkan dalam ayat yang berkali-kali. Sudah kita bahas kan? Berkali-berkali, bacakan lagi, itu lagi ayatnya. Bacakan lagi, itu lagi ayatnya. Itu. Maka pengulangan perintah ya, yang sangat penting, menunjukkan itu betul-betul harus dikokohkan dan diperhatikan. Ya. Dan dilarangnya seseorang itu untuk menyelisihinya. Karena Allah memberikan perintahnya itu berulang-ulang. Hadapkan wajah kamu ke Masjidil Haram. Hadapkan wajah Masjidil Haram. Hadapkan wajah Masjidil Haram. Berulang-ulang. Ya. Sehingga tidak bolehnya seseorang untuk kemudian mencari atau berpikir ya, alternatif yang lain. Ya. Karena ketika itu berulang menunjukkan bahwa perkara tersebut telah kokoh. Maka Allah menyebutkan wa innahu lal haqqu mir rabbik. Itu ada sesuatu yang telah hak. Maksud hak di sini apa? Sesuatu yang sudah kokoh. Nggak bisa diganggu gugat lagi seperti itu. Nah, wa kaunul muslimina yanqiluna min wijhatin ila wijhatin fil qiblah amrun hamun law sya'nun azim. Keberadaan kaum muslimin yang mereka memindahkan wajah atau arah mereka dalam sholat dari satu titik pindah ke titik yang lain, ini perkara yang sangat besar. Ini perkara yang sangat besar. Dan itu bisa dilihat konsekuensinya. Apa itu? Walihadar tadda man irtadda min haitsu hawalat al-qiblatu. Maka disitulah terjadi situasi orang-orang yang tidak menghadapkan, memalingkan kiblatnya dari Palestina kemudian ke arah Mekah. Apa hukumnya? Murtad. Hukumnya apa? Murtad. Makanya Allah mengulang-ulang perintah itu. Hadapkan Masjidil Haram, hadap Masjidil Haram. Ya, sehingga orang-orang yang ketika perintah ini turun dan berulang turunnya, berulang kali Allah sampaikan, mereka tetap ya kekeh gitu ya, berkedewang gitu ya, tetap menghadap Palestina, maka dihukumi apa? Kafir, murtad dari agama. Ya, seperti itu. Nah, kita juga sudah bahas. Mungkin orang-orang beriman ada yang sedih gitu kan. Lalu kemarin sholat kita menghadap Palestina itu ada gunanya enggak? Tetap dicatat pahala enggak? Atau bagaimana dengan saudara-saudara mereka yang sebelum kiblat itu pindah sudah meninggal kan begitu? Ternyata kita sudah bahas Allah wa makan yudhiyah imanahum. Ya, Allah tidak menyia-nyiakan apa? Iman mereka ketika dahulu mereka sholat menghadap ke Palestina. Allah tetap catatkan pahala sholat mereka yang dahulu ya menghadap ke Palestina. Bahkan mereka yang sudah meninggal yang belum sempat menghadap Ka'bah, tetap Allah menjadikan mereka seorang yang mendapatkan pahala dalam sholat mereka. Jadi sekarang kita paham kenapa Allah kok ngulang lagi gitu kan.
ternyata ya ada faedahnya. Ya, Allah menilai ini perkara yang besar, bukti yang sudah diulang, berita tersebut tidak juga mau berubah, maka dia dianggap orang yang apa? Orang yang murtad dari agamanya. Faedah lain dari ayat tadi, isbatu hurmatil masjidil haram wa ta'dhimuhu, ya, wa ta'dhimihi. Ya. Ayat tersebut menetapkan akan kehormatan yang tinggi, ya, terhadap kedudukan Masjidil Haram, yaitu apa? Ka'bah. Ya. Karena Allah menyebutkan dengan mana Ka'bah itu al-masjid al-haram. Tidak sekedar masjid, tapi Allah menambahkan apa? Al-haram. Allah tidak menyebutkan Masjid Nabawi al-haram. Enggak kan? Gitu. Maka ya, ketika Allah menyebutkan Ka'bah ini masjid yang haram, al-haram, itu maknanya muhtaramun mu'lamun. Artinya dia masjid yang memiliki kehormatan yang sangat tinggi, yang sangat besar. Ya. Sampai-sampai sesuatu yang berada di sekitarnya pun menjadi sesuatu yang memiliki kehormatan yang sangat tinggi. Ya. Itu kita lihat pohon-pohonnya tidak boleh ditebang. Hewan-hewannya tidak boleh diburu, apalagi dicekek, dibunuh. Ya. Seperti itu. Akar-akarnya tidak boleh dicabut. Bahkan ada pohon apa, misalnya ada batang pohon, batangnya aja dia apa? Dipatahkan gitu. Hanya mungkin ranting. Dosa di situ. Saking tingginya kehormatan Ka'bah ini, Allah pun memberikan pengharaman, ya, hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, pepohonan-pepohonannya itu tidak boleh dirusakkan. Nggak ada perlakuan seperti itu yang Allah perlakukan untuk apa? Masjid Nabawi. Ya. Nggak ada Allah perlakukan itu untuk Masjidil Aqsa. Nggak ada Allah perlakukan itu untuk apa? Masjid yang lain di luar, apalagi di luar Arab gitu ya. Misalnya di Indonesia Masjid Istiqlal gitu kan, segitu megah dan hebatnya besar di Indonesia, tetap nggak mendapatkan perlakuan seperti itu. Ya. Jadi menunjukkan mengapa Allah menyebutkan nama Masjidil Haram. Ya, karena dia memiliki kehormatan, kemuliaan yang sangat tinggi, sampai-sampai hewan, tumbuhan, pepohonan yang ada di sekitar Mekah itu tidak boleh diganggu gugat. Mereka semuanya merasakan aman karena dekatnya dengan apa? Masjidil Haram. Ya, dan sampai hari ini kita dapatkan, ya, Masjidil Haram ini alhamdulillah menjadi tempat yang sangat aman. Ya, sangat aman. Buktinya jutaan manusia berkumpul pada musim haji misal. Apakah kita dapatkan adanya kriminalitas yang berarti sampai terjadi pembunuhan apa segala macam? Hampir enggak ada. Yang ada mungkin sakit ya wajar, meninggal ya wajar. Karena faktor kesehatan kan aman. Gitu. Dan itu merupakan barokahnya. Ya. Dan Allah menyebutkan Mekah itu bibakkata mubarakan, di kota Mekah yang penuh berkah, penuh berkah. Dan tidak ada masjid di dunia yang seseorang sholat di dalamnya, yang satu kali sholat pahalanya 100.000 kali lipat di masjid yang lain, kecuali hanya di Masjidil Haram. 100.000 kali lipat pahalanya. Kira-kira kok 100.000, anggap we kita sholat di Sacau pahalanya 100 ya, anggap we. Ya kalau 100.000 kali lipat berarti 100.000 kali sholat di sini atau meren. Kapan kita sholat 100.000 kali di sini? Kan paling 5 waktu kan, baru 5 kali. Umur kita 5 kali kalikan setahun 360 hari we.
5 kali 360 baru berapa? 5 kali 300, 1.800. 1.800. 100.000 kali berarti sepanjang umur kita. 100.000. 100 tahun kan? Umur kita 100 tahun baru mendapatkan. Itu hanya dilakukan 1 kali sholat di Masjidil Haram. Sementara kalau kita ke sana nggak mungkin dong hanya sholat 1 kali. Nah kalau misalnya yang umroh itu kan di Mekah itu kan ada sekitar 3 hari itu. 3 hari lebih dikit. Ya, 3 hari lebih dikit. 3 kali 5, 15. Kalikan 100.000. Belum sholat sunnahnya. Ya, insya Allah. Ini nggak kita dapatkan di tempat yang lain. Ya, yang luar biasa. Ya, luar biasa besarnya. Hanya tinggal satu yang dibutuhkan. Ketika Anda sholat di situ, ikhlas atau enggak itu doang. Kalau ikhlas insya Allah pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Ya. Faedah lain dari ayat tadi bahwasanya Allah menyatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian amalkan, menunjukkan kamalu ilmillahi subhanahu wa ta'ala wa muraqabatu li khalqih, menunjukkan akan sempurnanya ilmu dan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya. Ya, karena Allah menyatakan Allah sama sekali tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian amalkan. Ya, oleh karena itu ketika kita beramal, hatta tidak ada satu orang pun yang melihat kita, hatta mungkin barangkali sebanyak orang mungkin menghina dan mencelakan kita, ya, mencela kita, itu tidak punya pengaruh sama sekali terhadap penilaian Allah kepada kita. Allah tidak akan lalai dan menyia-nyiakan orang yang beribadah hanya untuk dirinya. Tidak akan Allah sia-siakan. Nah, yang cukup menarik dalam pembahasan ini adalah ketika Allah menyatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian amalkan. Lihat di situ Allah menyandarkan amal kepada pelakunya atau tidak? Menyandarkan suatu pekerjaan itu kepada pelakunya atau tidak? Menyandarkan. Allah mengatakan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian amalkan. Jadi amal manusia itu Allah sandarkan kepada manusia sebagai pelakunya. Ya, sebagai pelakunya. Nah, ini pembahasan tentang amalan manusia yang manusia memilih dan melakukannya itu dimasukkan dalam pembahasan akidah. Ya, dimasukkan ke dalam pembahasan akidah. Ya, karena berkaitan dengan amalan yang dilakukan oleh manusia, maka manusia yang qasimu ila salasati aqsam, terbagi menjadi 3 golongan manusia dalam hal perkara amalan. Ya. Yang pertama, man yarawna annal insana mujbarun alal amal. Golongan yang pertama, mereka memandang bahwa namanya kita sebagai manusia itu dipaksa untuk beramal. Kita tidak punya pilihan. La yaf'alu syai'an bi ikhtiyari abadan. Kita enggak punya pilihan. Ya. Seperti misalnya ya, seseorang ketika dia turun ya minas satah ala darajatan. Jadi ketika dia turun dari tangga satu. Ya. Maka dia turun satu-satu dengan dia terpleset, jatuh. Ada perbedaan enggak? Ada perbedaan enggak? Jawabannya ada. Kalau ketika dia turun, dia beramal kan, terkontrol oleh dirinya. Kalau kepleset, tidak. Gak terkontrol. Berjalan alami saja.
Ya. Nah, dengan pendekatan seperti ini, ada orang mengatakan bahwa amal kita itu ya kayak kita turun tangga, ya kalau jatuh kepleset, nggak berdasarkan pilihan kita. Jadi kata mereka, ketika mereka menyamakan bahwa perbuatan itu tanpa ada pilihan kita. Padahal kata para ulama, yang terpleset dengan nggak terpleset itu hukumnya beda. Tapi mereka mengatakan dimasukkan soal semuanya terpleset kabeh. Itu tidak kita yang memilih. Tidak kita memilih. Kalau pleset kan bukan pilihan kita. Nah, mereka memandang hanya terplesetnya doang. Sehingga manusia tidak memiliki pilihan dalam beramal. Jadi amal itu tidak disandarkan pada kehendak mereka. Ini golongan yang pertama. Yang kita kenal dengan pemahaman namanya apa? Jabriyah. Mazhab Jabriyah dari kalangan Jahmiyah. Jadi Jahmiyah ini sebuah pemahaman yang akidahnya berkenaan dengan perbuatan manusia adalah Jabriyah. Yaitu bahwasanya amal kita ini tidak ada pilihan buat kita. Kita tidak memilihnya, kita tidak bertanggung jawab dengan pilihan kita, semuanya berjalan dengan kehendak Allah saja. Ya, tidak ada pilihan di situ. Dan perumpamaan yang lain juga disebut para ulama, dan perumpamaan Jabriyah ini dari kalangan Jahmiyah adalah seperti juga diumpamakan seperti kapas. Ya, yang dia diterbangkan oleh angin, maka tergantung angin. Kemana angin itu membawanya, ya, berhembusnya. Kanan-kanan, depan-depan, kiri-kiri, atas bawah, terserah angin. Si kapas memiliki pilihan enggak untuk menentukan kemana dia terbang? Jawabannya tidak. Nah, ini konsep pemahaman Jabriyah namanya. Yang mengatakan bahwa amal kita itu tidak masuk dari pilihan kita. Semuanya udah tergantung dari kehendak Allah. Ya. Dan dari situ kalau kita kembangkan bahwasanya, ya, mereka menyatakan bahwasanya namanya orang beriman, Allah telah menentukan dia beriman, maka imannya akan selalu apa? Bisa terus bertambah nanti larinya, nggak kurang-kurang karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Itu bisa sampai ke situ pengembangannya. Kan Allah udah menetapkan beriman, berarti imannya akan terus stabil dong. Karena semua berjalan dengan Allah yang ngatur kan. Kehendak Allah kan. Berarti posisinya tetap di sisi itu dong. Gak berkurang, gak bertambah dong. Ya enggak? Bahkan terus bertambah kata mereka. Ya, akan terus bertambah karena semua diatur oleh Allah. Makanya mengerikan. Ya, sehingga ketika dia melakukan salah pun, maka kesalahan ini tidak mengurangi iman sama sekali. Karena melakukan dosa pun itu juga bagian dari pengaturan Allah. Paham ya? Ini mengerikan pemahaman seperti ini. Bahkan berbuat dosa pun dianggap itu, misalnya mabuk, judi, zina. Ini udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah semua yang mengatur perbuatan kita. Kita nggak punya pilihan. Itu bajang resep karena dosa nate. Resep nama untuk disandarkan ke Allah. Al-qismu tsani, ya. Golongan yang kedua, man yarawna annal insana mustaqilun bi amalih. Yaitu mereka yang berpendapat bahwasanya manusia itu, seseorang itu, itu merdeka dengan amalnya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mutlak sama sekali tidak mengatur hambanya. Manusia itulah yang menentukan dirinya. Nah, ini mirip dengan seperti mungkin pemahaman ateis atau agnostik gitu kan. Gak percaya adanya Tuhan. Semuanya kita yang atur. Ya. Hingga dalam keyakinan orang yang seperti ini, ya, bahwa manusia itu memiliki kebebasan yang mutlak dalam, ya, amal yang akan dia pilih dan tidak ada kait-pakaitnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kait-pakaitnya dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala dalam amalan perbuatan manusia. Ini namanya mazhabnya mazhab Mu'tazilah Al-Qadariyah. Kalau tadi Jahmiyah, Jabriyah, Jahmiyah. Kalau yang kedua Qadariyah,
Mu'tazilah. Golongan yang kedua seperti ini. Jadi orang yang kedua ini adalah orang yang sama sekali tidak meyakini adanya takdir. Karena kalau takdir arti kaitannya dengan qadir. Kudrohnya Allah. Takdir itu erat kaitannya dengan apa? Kudrohnya Allah. Di mana Allah berkata, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu qadir. Kudroh termasuk menetapkan qadarnya dari apa yang dia ciptakan. Nah, golongan yang kedua ini tidak meyakini adanya Allah sebagai zat yang menetapkan takdir manusia. Semua apa nasib manusia itu dialah yang menentukannya. Maka golongan qadariyah ini dianggap qadariyah karena golongan yang menolak adanya apa? Takdir. Karena ada takdir itu berarti mengaitkan kekuasaan Allah dalam menetapkan perbuatan manusia. Dalam menetapkan perbuatan manusia. Itu kan bagian dari takdir bukan? Takdir. Ya. Bagian dari takdir. Kita ada di sini udah takdirkan. Itu bagian dari kudrohnya Allah. Menetapkan kita di sini. Nah, Qadariyah itu tidak meyakini itu. Kata mereka manusia punya kudroh sendiri. Dan tidak ada kaitannya dengan apa? Takdir kudrohnya Allah terhadap perbuatan mereka. Beda dengan yang pertama. Menolak manusia memiliki kudroh dalam amalan mereka. Kalau yang ini enggak. Ya, sebaliknya. Nah, golongan yang ketiga. Nah, ini yang benar. Yaitu mereka yang memandang bahwa perbuatan seseorang itu pilihan dia. Tapi pilihan mereka itu terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka pilih itu pun bagian dari kehendak Allah. Dia memilih yang baik, itu kehendak Allah. Dia memilih yang buruk, itu kehendak Allah. Ingat, perhatikan kalimat ini. Dia memilih, ada pilihan tak? Dia memilih yang baik, itu kehendak Allah. Dia memilih yang buruk, itu kehendak Allah. Berarti apa? Berarti manusia punya pilihan. Memilih yang baik atau memilih yang buruk. Dan kedua-duanya itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, bagaimana? Kan kalau semuanya kehendak Allah, mestinya kalau saya berbuat dosa, ya kan? Saya nggak bisa disalahkan dong mestinya. Ini semua Allah menetapkan. Betul? Maka kita mengatakan, pilihan itu memang hanya satu, yang salah saja. Padahal ada pilihan yang lain kan, namanya yang benar. Mengapa Anda tidak berdalih dengan Anda memilih yang benar, ini adalah takdir. Mengapa memilih yang salah berasal takdir gitu loh. Padahal memilih yang benar juga takdir. Betul kan? Memilih yang benar takdir bukan? Takdir. Memilih yang salah takdir bukan? Takdir. Pilihan itu siapa yang memilih? Manusia kan? Apa yang Allah kehendaki buat mereka, kan mereka nggak tahu. Oleh karena itu, penting dalam kita memahami takdir ini, untuk fokus pada Allah telah menurunkan Rasul, telah menurunkan kitab Al-Quran sebagai panduan agar kita masuk surga selamat dari neraka. Sisanya pilihan Anda. Anda masuk surga? Enggak. Ini Rasul, ini Al-Quran. Anda beli neraka? Silakan. Makanya Allah sebutkan di soal Kahfi yang selalu kita baca tiap Jumat. Apa kata Allah? Faman sya'a wal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Siapa yang mau beriman? Mangga. Yang mau kafir? Mangga. Itu kata Allah tuh. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir juga silakan. Tapi ingat,
Setiap pilihan ada konsekuensinya. Gitu. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Enggak ada. Anda mau memilih baik silakan. Mana mau memilih buruk silakan. Tapi dua-duanya ada konsekuensinya. Sehingga ya, saya akan mengulang ada sebuah hadis Nabi SAW yang saya sampaikan juga begini. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba lahu maq'adu fin nari wa fil jannah." Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali telah ditetapkan nanti nasibnya itu di akhirat, surga neraka. Itu sudah. Badan kita di dunia, tapi surga neraka kita udah tertulis. Kapan tertulisnya? Di 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apalagi kita, belum ada. Tapi telah tertulis. Kita sampai di sini, di tempat induk di sini sudah tertulis oleh Allah Mahfud. Dan bagaimana surga nerakanya kita sudah tertulis. Maka kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala na'tamidu alal kitab wa natruku al amal?" Ya Rasulullah, sudah saja kita bersandar saja pada catatan kitab tadi, ya, dalam Lauhul Mahfud, ya, dan kita tidak perlu beramal, tinggalkan saja amal, berjalan saja, alami mirip Jabriyah gitu. Tapi perhatikan perkataan Rasul yang ini merupakan bimbingan dari Allah. Yang kita tahu bahwa takdir itu Allah yang menetapkannya. Allah yang mengaturnya dan itu Allah kabarkan kepada Rasulnya. Tapi lihat bagaimana Rasul berbicara tentang takdir. Dan itu merupakan juga bimbingan dari Allah melalui Rasulnya. Apa kata Rasulullah? "I'malu fakulun muyassar lima khuliqalahu." Beramallah kalian dan setiap kalian akan dimudahkan dengan apa dia diciptakan. Maksudnya dengan apa dia ditetapkan takdirnya. Jadi artinya bila seseorang itu badannya di dunia, kemudian catat takdirnya menetapkan si fulan penghuni surga, maka dalam kehidupan dunianya Allah tuliskan takdir-takdirnya berupa rajin beramal soleh. Rajin beramal soleh ini itu. Itu Allah tuliskan. Jadi ketika Allah menetapkan si fulan itu masuk surga, dia belum ada di dunia. Ketika ada di dunia itu Allah telah tuliskan takdirnya bahwa amalan si ini pasti amal menuju surga nih. Ini kayak gitu. Banyak. Plus Allah berikan keikhlasan hatinya dalam beribadah. Plus Allah tuntunkan amalnya yang gitu Rasul. Allah udah setting, Allah udah rencanakan bahwa setiap orang yang akan masuk surga ini Allah telah tuliskan amalannya akan Allah bimbing menjadi amalan ikhlas. Allah berikan ilmu Rasulnya Allah utus. Yang dengan itu dia berjalan sampai akhir hayatnya. Pun sebaliknya. Seseorang yang Allah telah ditetapkan menjadi penghuni neraka. Maka Allah mudahkan dia untuk beramal salah. Ya, beramal amalan buruk mudah dia kerjakan. Ketika mungkin dia melakukan amalan baik. Maka Allah rusak hatinya. Allah jadikan dia sulit untuk ikhlas. Allah tidak berikan dia hidayah ikhlas. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Siapa itu? Kaum munafik. Benar kan? Beramal seperti amalan orang mukmin, tapi hatinya membenci amalan Islam. Allah tidak berikan hati yang ridho dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, kami, ya, dalam kitabnya Syiful Alil, kami tidak pernah lebih bersemangat untuk melakukan ibadah kecuali setelah mendengarkan hadis ini. Paham enggak? Kenapa? Karena kata Allah SAW, bila Allah menghendaki surga seseorang, Allah jadikan dia bersemangat untuk beribadah, melakukan amal soleh. Dan Allah jadikan hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau tanya sama antum. Ikhlas itu wajib, sunnah atau mubah? Melakukan amal dengan ikhlas? Wajib. Yakin? Aku yakin. Wajib ya? Ikhlas beramal wajib. Berarti kalau nggak ikhlas,
Dosa. Sahih? Apa sih arti wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Berarti kalau tidak ikhlas dosa enggak? Dosa. Oke. Pertanyaan kedua. Mudah apa susah untuk ikhlas? Susah. Susah. Kita pernah enggak berpikir, mengapa Allah mewajibkan sesuatu yang susah? Ikhlas kan susah. Tapi kenapa Allah wajibkan? Karena Allah tahu nilainya yang sangat besar. Artinya apa? Artinya sesuatu yang sangat berharga itu memang tidak mudah mendapatkannya. Ya, mutiara di lautan itu mendapatkannya kan susah. Emas yang sekarang ini mudah kita pakai beli di pasar. Ini dapatnya kan itu harus di gunung didulang dulu, ditempa dulu, dirapikan dulu, susah. Mesti yang mahal itu dapatkannya nggak mudah, mesti. Itu udah sunnatullah. Sesuatu yang mahal mesti nggak mudah mendapatkannya. Makanya Nabi SAW yang Allah tawarkan itu mahal. Yang Allah tawarkan itu apa? Surga. Jadi surga itu bukan harga yang murah. Dan apa? Membelinya dengan amalan yang susah. Apa itu? Ikhlas. Paham ya? Bukankah syaitan, iblis, ketika dia berkata kepada Fabi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Fabima awaitani, karena engkau telah menyesatkanku. Ya, karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan datangi manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau akan dapatkan banyaknya mereka itu tidak bersyukur. Kecuali apa? Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dan itu sedikit. Dan itu sedikit. Itu sedikit. Cuma tadi kembali ke pertanyaan. Allah mewajibkan sesuatu yang susah. Namanya susah itu bukan berarti tidak bisa. Gak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Saya sering mengumpamakan begini. Ikhlas itu seperti seseorang itu mendaki gunung Himalaya. Coba. Gunung Himalaya itu tinggi nggak? Tinggi. Susah nggak untuk sampai ke puncaknya? Susah banget kan? Pertanyaannya. Tapi ada nggak orang yang sampai ke sana? Ada. Banyak apa dikit? Hah? Banyak apa dikit yang sampai ke Himalaya? Banyak apa dikit? Dari seluruh manusia nih yang 5 miliar ini, yang sampai ke Himalaya berapa orang? Hatta orang yang biasa memanjat gunung aja, itu terseleksi, itu nggak semua sampai ke puncak. Itu yang udah punya pengalaman naik gunung. Apalagi model kita-kita ini, ya. Baru naik bukit aja udah kelelahan. Ya. Gitu. Pas naik jalan agak nanjak aja gitu kan udah capek ya, ngos-ngosannya luar biasa begitu. Nah, inilah kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengaitkan takdir itu dan disikapi oleh sahabat dengan sikap yang benar. Yaitu apa? Mereka yakin ini ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan surga dan neraka dan mereka pun beramal. Mereka pun beramal. Ya, nah inilah pemahaman yang benar terhadap takdir, terhadap amal. Bahwasanya amal itu pilihan kita dan itu terikat dengan takdir Allah, terikat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah pilihan kita. Dan ketika kita memilih, hendaklah kita memilih jalan yang apa? Jalan yang terbaik agar kita sampai kepada surga kita. Dan Masya Allah para jamaah sekalian, menuntut ilmu, duduk di majelis, ya, mendengarkan kajian, itu merupakan satu di antara jalan termudah dan tercepat menuju surga. Saya tahu tidak? Antum buka kitab Iqadul Himam.
Iqadul Himam, ya, Iqadul Himam, catatan terhadap kitab Jamil Ulum wal Hikam. Jadi Jamil Ulum wal Hikam itu karya Al-Imam Hambali mengomentari hadis-hadis yang terdapat dalam Arba'in Nawawiyah. Namanya kitab Jamil Ulum wal Hikam. Ya. Dalam hadis Arba'in Nawawi itu dimunculkan hadis tentang Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan il jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bahkan kata beliau, bukan saja mudah, tapi terdekat menuju surga itu dengan menuntut ilmu. Baik dengan kita baca, lihat YouTube, ya, duduk di majelis itu. Mengapa? Orang yang rajin menuntut ilmu ke surganya bisa lebih cepat. Ana mau tanya sama antum. Ada orang Cileunyi mau main, ya, ke sayuran yang nyebrang cai. Ya, belum pernah ke sayuran, pernah nama beli sayur paling, sayur belum pernah. Satunya di Cileunyi dengan orang Selacau berangkat sama-sama dari Cileunyi menuju ke sayuran. Kira-kira yang cepat sampai mana? Orang Cileunyi asli atau orang Selacau? Padahal titik poinnya sama. Mana yang lebih duluan nyampe? Mana yang nyampe? Jawabannya orang Selacau, tapi yang pernah ke sayuran. Kita nyebut orang Selacau dan asumsi orang Selacau hafal sayuran sudah pokoknya mah. Gitu. Mengapa? Karena lebih punya ilmunya. Paham? Begitulah jalan menuju surga. Orang yang berilmu itu lebih cepat nyampe surga. Karena apa? Dia punya strategi bagaimana beramalan sedikit, pahalanya gede. Amalannya singkat, mudah, simpel, pahalanya besar. Karena ambil contoh nih. Nah, contohnya biasa, minum lagi. Seseorang yang belajar tentang ilmu minum, minum naon wae, ya, itu amalan. Nah sekarang nih, minum air kelapa, ya, gratis lagi. Ini amalan yang mudah atau tidak? Hah? Bukan saja mudah, tapi nikmat, ya. Untuk minum cai kelapa itu terkena dipaksa, ya mah, kelapa nawe, gitu kan, nggak perlu dipaksa. Karena ini amalan menyenangkan. Ya. Oke. Mudah dan menyenangkan. Mari kita lihat. Orang yang belajar ilmu sunnah dalam adab makan dan minum, dia akan mendapatkan amalan yang besar. Pertama, ya, dia minumnya pakai tangan kanan. Dia ingat hadis Nabi SAW. Ya, Nabi bersabda, "Kul biyaminik wa kul mimma yalik." Ya. Samillah wa kul biyamin wa kul mimma yalik. Ucapkan bismillah, makan tangan kanan, dan makan yang dengan paling dekat, tangan kanan. Mengapa dia berpahala? Karena ketika dia pakai tangan kiri dia berdosa. Ketika dia pakai tangan kiri dia berdosa. Karena Nabi bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitan ya'kul wa yashrab bishimali." Jika salah seorang dari kalian makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, karena syaitan makan minumnya dengan tangan kiri. Berarti ketika minum dengan tangan kiri dosa atau enggak? Dosa. Berarti minum dengan tangan kanan, makan tangan kanan berarti berpahala. Ku nyepeng tangan kanan na oke geus berpahala. Kedua dia baca bismillah. Berpahala enggak? Berpahala baca bismillah. Kemudian minumnya dengan 3 kali tekukan, tidak bernapas, dapat pahala. Karena apa? Dia jalankan sunnah nabinya. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, antum buka surat Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kalian mengikuti Muhammad, maka Allah akan mencintai kalian dan akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Ketika kita minum, kita makan, kita mengikuti Nabi, tangan kanan baca bismillah, tidak bernapas, dengan tenang. Ngikuti Nabi pesan ayat itu apa? Allah cintai dan Allah gugurkan dosa. Lihat. Oke? Selesai makan dan minum, dia mengucapkan alhamdulillah. Berpahala enggak? Berpahala. Bukan saja berpahala, tapi bersamaan dengan ucapan alhamdulillahnya itu, turunlah ridhonya Allah kepada sang hamba ini, karena dia telah menampilkan wujud seorang hamba yang pandai berterima kasih atas nikmat rezeki makan dan minum yang telah dia santap dan nikmati tadi. Wujudnya kelihatan seorang hamba. Ya, yang kata Rasulullah SAW, innallaha la yardo minal abdi idha akala al-aklata fashariballaha alaihi wa idha syariba syurbata fahamidallaha alaihi. Sesungguhnya Allah betul-betul ridho kepada seorang hamba ketika dia minum, makan sebuah makanan, kemudian dia memuji Allah atas makan tersebut. Ketika dia minum suatu minuman, dia memuji Allah atas minuman tersebut. Allah ridho. Bayangkan. Minum, tadi saya ambilkan contoh minum air kelapa. Ini pekerjaan yang bukan saja mudah, bahkan menyenangkan. Tapi bagi seorang mukmin yang paham ilmu tentang sunnah Nabi, hanya dengan amalan ini, dosanya gugur, pahalanya dapat, ridhonya Allah dapat. Ini orang yang punya ilmu tuh. Beramal dengan amalan yang mudah, pahalanya gede. Coba kalau orang nggak punya pakai ilmu, cuek, minum tangan kiri, terbaca bismillah, langsung diseruput sekali minum begitu, nggak pakai punya ilmu. Itu mengapa menuntut ilmu itu jalan tercepat menuju surga. Bahkan kata Nabi SAW, bila salah seorang dari kalian selesai makan ataupun minum tentunya, kemudian selesai makan minum itu dia mengucapkan doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku rezekiku ini. Ya, yang mana ya aku itu tidak punya kekuatan sama sekali untuk mendapatkannya kecuali karena Allah memudahkannya. Dia mengaku itu semua dari Allah. Dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya Allah gugurkan. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan, amalan yang mudah, simple, ringan, menyenangkan, pahalanya banyak, dosa berguguran, ridho Allah dapat. Lihat, itu orang yang punya ilmu. Itu baru satu bab loh, bab tentang makan minum. Betul nggak? Padahal amalan itu tuh banyak. Contoh misal, ya kita bertemu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik pada dunia dan seisinya. Jadi pahala 2 rakaat salat qobliyah subuh, maka sehebat apapun dunia tidak bisa mengalahkan pahala 2 rakaat salat subuh. Nah, orang bisa tahu besarnya keutamaan qobliyah itu karena dia belajar, tak? Coba dulu ketika kita belum belajar sunnah, boro-boro salat qobliyah, salat subuhnya itu jadi salat pagi, bangun jam 6 mulu, jam 7 mulu, kakara salat, soalnya salat pagi. Bener kan? Bukan salat subuh, salat pagi. Itu pengalaman. Kurang beratnya. Minimal saya lah dulu lah. Sebelum ngaji mah, kita dengan sholat subuh tuh hare-hare. Mulai ngaji sunnah, belajar hadis Nabi. Wih, ternyata qobliyah subuhnya aja udah segede ini pahalanya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Bagaimana dengan kalau berjamaahnya? Makin kebayang. Wah, pokoknya tuh lihat. Ilmu teh, amalan itu mudah.
Salat subuh tuh nggak susah. Tapi lihat ganjaran pahala yang diberikan. Makanya betul lah kata Nabi, barang siapa yang berjalan untuk ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Kenapa? Semakin banyak yang mudah dapatkan, dia makin tahu strategi-strategi apa yang simpel, mudah, gampang, tapi pahalanya gede gitu loh. Orang yang punya ilmu pun diberikan pengetahuan tentang pintu-pintu bahaya yang dapat mengurangi pahala, ya betul. Oh ini bahaya nih, pintu-pintu dosa. Oh ini bahaya nih, dia cepat waspada. Coba ana mau tanya sama antum, mana yang lebih hati-hati memilih makanan, seorang dokter atau orang? Ya, dokter. Karena dia tahu ini bahaya nih. Punya ilmu. Dia bisa menyeleksi mana yang berbahaya. Begitulah orang yang punya ilmu, dia bisa tahu mana pintu-pintu yang ini bisa menggugurkan dosa, bisa menggugurkan pahala, bisa melahirkan dosa. Dia waspada. Karena dia punya ilmu lengkap. Iya, saya. Makanya ya, orang yang mendapatkan ilmu semakin bertambah dimudahkan oleh Allah menuju surga. Oleh karenanya beramallah kita agar Allah dekatkan kita kepada surga, dan satu di antara amalan yang mempercepat kita masuk surga dan dekat pada surga dengan cara apa? Kita belajar, ya mungkin kita hadir ke majelis, mungkin kalau nggak sempat kita mungkin lihat di YouTube, kalau yang punya YouTube ya, mungkin kita punya buku, baca buku segala macam, banyak sarana ya, ikut belajar online segala macam. Pokoknya ini jalan luar biasa. Semakin banyak ilmu, maka semakin kita bisa mencari strategi yang sangat terbaik menghadapi hidup kita agar penuh dengan pahala dan dekat kepada surga. Ya, demikian barangkali para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Selanjutnya kita dahulukan dulu mungkin pertanyaan dari studio, barangkali Kang CP kalau ada. Syukran jazakallah khair atas materi yang disampaikan. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz, tidak menyebutkan namanya siapa. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan kaum muslimin senantiasa diberkahi Allah. Ustadz, apakah jika berdoa di luar sholat ada diharuskan menghadap kiblat, Ustadz? Silahkan. Baik. Apakah ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa, apakah disunahkan menghadap kiblat? Iya, ini termasuk adab ya, termasuk adab berdoa adalah kita menghadap kiblat. Di antara adab berdoa kita menghadap kiblat. Ya, ini saya lupa redaksi riwayatnya, ya, tapi ini dimasukkan oleh Syekh Abdul Aziz Sayyid Fatinada dalam kitabnya Mawsu'at al-Islamiyah, dibahas tentang adabu ad-du'a. Di antara adab berdoa yaitu kita doa berusaha untuk menghadap kiblat. Ini adab, ya. Tapi kita nggak menghadap kiblat juga nggak apa-apa. Ya, bahkan kita doa dalam hati saja itu Allah kabulkan, karena dalam kemutlakan umum ya Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, doalah kepada aku akan kabulkan doa kalian. Maka ketika kita tidur pun kita berdoa ya, maka Allah akan kabulkan. Dan kadang kita terlentang, berarti kalau terlentang kita tidak menghadap kiblat misalnya, lagi duduk ya. Jadi ini adab saja ya, dan ini sangat bagus ya. Berusaha kita untuk berdoa menghadap kiblat ya. Namun tidak kemudian ketika seorang berdoa tidak menghadap kiblat lalu kemudian doanya tidak ijabah ya. Yang perlu diperhatikan adalah diantaranya mengangkat tangannya gitu kan, mengangkat tangannya ya. Itu yang kita kuatkan, mengangkat tangan. Misalnya kiblat ke sana, kita doa ke sini, ya Allah gitu kan. Insya Allah selama dengan hati yang memelas, hati yang penuh meminta, kemudian kita angkat tangan, insya Allah dekat permohonan, pengabulan dari permohonan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menghadap kiblat itu bagian dari adab saja. Ini lebih afdol tentunya ya, tidak menjadi sebuah keharusan ya berdoa. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang berkaitan dengan tadi yang pertama diterangkan bahwa paham
Jabriyah atau Jahmiyah itu berpendapat atau berpaham kalau mereka itu melakukan perbuatan seluruhnya beranggapan berdasarkan kehendak Allah. Dan yang kedua Mu'tazilah yang dari Qadariyah itu berpandangan kalau mereka berbuat itu seluruhnya kehendak dirinya sendiri. Sahih. Tanpa adanya menganggap campur tangan dari Allah. Sahih. Nah yang ketiga saya tanyakan apa yang disebut paham. 1, 2 bukan pertanyaan ya? Oh iya bukan. Oh iya. Murji'ah itu. Murji'ah. Iya. Iya. Ya Murji'ah ini akidahnya dalam hal masalah perbuatan itu adalah Jabriyah. Makanya dalam pemahaman Murji'ah itu tidak memasukkan amal itu dalam akidah. Jadi akidahnya Murji'ah itu adalah Jabriyah. Jadi sama ya. Jadi cuman Murji'ah ini tentu jadi gini. Jabriyah diusung pertama kali tokohnya itu adalah Murji'ah. Ya, baru kemudian pindah ke Mu'tazilah dan seterusnya. Ya. Jadi untuk masalah amal perbuatan itu menonjol itu di Murji'ah. Cuman ini diadopsi oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah. Cuman penulis Syekh Utsaimin memunculkan Mu'tazilahnya. Karena Murji'ah soal pemahaman, Mu'tazilah ini kayak orang yang mengkonsumsinya. Yang mengkonsumsi pemahaman Jabriyah oleh berkembang menjadi Murji'ah dikonsumsi oleh Mu'tazilah berikutnya. Seperti itu. Hanya saja nanti Mu'tazilah memiliki akidah yang lebih luas penyimpangannya daripada Murji'ah. Ya, kalau Murji'ah itu hanya satu aspek saja. Tidak memasukkan amal dalam definisi iman. Kalau Mu'tazilah mengambil pemahaman Murji'ah sebagai Jabriyah, tapi dia juga menyatakan orang yang berbuat dosa besar itu antara Mu'tazilah tidak iman, tidak kafir. Mu'tazilah. Ya, sebentar. Jahmiyah. Ya, kalau Jahmiyah Kalau Jahmiyah itu lebih parah daripada Murji'ah. Kalau Murji'ah itu artinya hanya tidak memasukkan amal dalam iman. Nah, sedangkan Jahmiyah selain mengadopsi Murji'ah ini, maka Jahmiyah juga melakukan penyimpangan yang lebih luas seperti menolak Allah memiliki nama dan sifat. Menolak Allah memiliki nama dan sifat. Itu Jahmiyah. Dan penyimpangan yang lain pada Jahmiyah ya, tapi yang paling menonjol Jahmiyah itu di penolakan nama dan sifat. Yang mereka mengatakan Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Adapun Qadariyah Mu'tazilah, salah satu pemahaman akidah Mu'tazilah adalah masalah amal dia Qadariyah. Dia Qadariyah. Tapi penyimpangan Mu'tazilah bukan masalah Qadariyah saja. Tapi Mu'tazilah juga menetapkan pelaku dosa besar dia antara mukmin dan kafir. Dan di hari kiamat dalam Mu'tazilah pelaku dosa besar ini kekal di neraka selama-lamanya. Sedangkan Murji'ah mereka tidak mengeluarkan amal dari iman. Kata mereka orang mukmin pasti imannya bertambah terus. Berarti nggak ada istilah pelaku dosa besar menjadi kafir. Nah itu pelebaran permasalahan akidah dari antara Mu'tazilah, Jahmiyah dan Murji'ah. Ya, dan Murji'ah gitu. Allah bisawab. Bisa diterangkan lagi asma wa sifat? Oh iya. Panjang ini ya. Ya Allah memiliki nama, selain nama Allah sendiri Allah memiliki nama ya minimal 99 kan. Di antaranya misalnya Allah punya nama Al-Alim. Nah, kandungan makna Al-Alim itu dari nama Al-Alim, kandungan maknanya artinya Allah maha luas ilmunya. Nah, maha luas ilmunya itu disebutnya sifat. Jadi sifat itu kandungan makna dari nama. Makanya nama dan sifat. Allah punya nama Al-Alim. Ini nama kandungan maknanya artinya Allah maha berilmu. Nama berilmu itu namanya sifat Allah. Namanya sifat Allah. Makanya nama dan sifat. Jahmiyah menolak Allah punya dua-duanya.
Allah nggak punya nama, ya otomatis nggak punya sifat. Gitu. Nah, Mu'tazilah menetapkan Allah punya nama, tapi tidak menetapkan punya sifat. Asy'ariyah, ya, Allah memiliki nama dan juga memiliki sifat, tapi tidak komplit. Tidak komplit. Mereka tetapkan misalnya sifat itu ada sifat 7, 13 misalnya. Itu belum komplit. Karena kalau kita lihat Asmaul Husna Allah, nama Allah itu 99. Mestinya sifat Allah juga minimal 99. Tidak dibatasi 7, 13, 20 kan begitu kan? Paham ya? Nah, itu dan pahaman Asy'ariyahnya. Mana nama dan sifat. Ya kurang lebih begitu. Ya. Nanti bisa dibaca lagi tentang qawaid fi ma'rifatil asma'il wa sifati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.